ujian, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selama-lamanya. Akan berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selain dirimu tak akan terjadi seizinmu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia menjagaku, memeliharaku seumur hidup. Kita ulangi lagu ini dari awal. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. muter-muter. Halo. Halo. Terima kasih. Di awal tahun ini saya masih diberkati Tuhan, masih dikasih kesehatan, masih bisa menikmati hidup ini meskipun banyak persoalan yang belum selesai. Tapi saya percaya Tuhan selalu setia dan Tuhan selalu menolong kita. Amin. Karena Tuhanlah pertolongan selalu datang. Saya terus berharap sama Tuhan. Kata saya, Tuhan beri pertolongan saya tepat waktunya agar saya ini bisa terbebas dari segala persoalan hidup ini, Tuhan. Biar di awal tahun ini saya bisa terbebas dari segala persoalan yang saya hadapi. Kiranya Tuhanlah yang akan memberkati keluarga saya semuanya. Terima kasih, itulah kesaksian saya. Tangan. Haleluya. Oke Bu, kita belajar Bu. Kesehatan. Sudah selanjutnya 2024 mudah-mudahan selanjutnya sehat. Amin. Amin. Haleluya. Rumah Tuhan di hari-hari yang sudah sangat singkat, di hari-hari terakhir Tuhan mau datang. Ya, pesan saya sih ya, kita setiap hari cross check diri, setiap hari menghasilkan buah-buah roh dengan karakter mau dibentuk, diproses, dan yang
yang paling utama juga tetap hubungan intim sama Tuhan dan terus mencari Tuhan sampai dapat. Itu aja sih. Terima kasih. Haleluya. Sudah datang dari awal. Silakan. Next. Ayo. Shalom. Minta doain aja bulan ini kan kayak terakhir perubahan. Oh, Mudah-mudahan sih berobat apa nih? terakhir yang 6 bulan untuk kita. Kalau di dalam Tuhan yang mudah-mudahan pasti aku sembuh, pasti aku sehat dengan iman. Ya. Ayo Bu Sally. Halo semuanya, Shalom. 2023 setiap kita pasti punya persoalan hidup, permasalahannya sama, tapi kami belajar untuk bagaimana merespon setiap persoalan yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan. Itu kami bersyukur karena dengan ada persoalan, dengan ujian, Tuhan membentuk karakter kami. Jadi kalau buat kami persoalan hidup itu bukan beban, tapi Tuhan lagi membentuk, mengubah karakter kami yang mungkin menurut kita manusia kita udah baik gitu, tapi Tuhan melihat, Tuhan yang melihat, Tuhan yang menilai. Ini udah bener belum sih nih anak gue yang tuh ini, oh ternyata belum, ayo dibentuk lagi. Tahun 2023 pembentukan Tuhan itu dari awal tahun sampai hari ini itu masih karakter kita itu akan Tuhan rubah, nggak sesaat, terus sampai kita mungkin dipanggil Tuhan rumahnya gitu. Sesuai nggak sih dengan karakter Kristus yang harus menjadi tujuan utama kita seperti itu. Jadi 2023 itu apapun itu, setiap kita punya persoalan, kami juga punya persoalan, Ci Maria juga punya persoalan, kita mempunyai persoalan kita masing-masing gitu. Tapi bagaimana kita menghadapi persoalan itu dengan respon hati yang kita mengucap syukur nggak sih dengan persoalan yang kita hadapi saat ini? Kita bersuka cita nggak sih dengan atau kita marah-marah sama Tuhan, atau kita berontak sama Tuhan? Tuhan kok dikasih saya seperti ibu ini? Dari tadi Tuhan ingetin aku, doain dia. Seperti ibu ini sekarang, gue udah ini, kok gue kena sakit sih? Itu pasti terlintas secara nggak langsung ya Bu, karena saya juga dulu ngalamin seperti itu. Tapi dengan adanya ini, anggap ini satu Tuhan nggak pernah ngasih kita cobaan. Tuhan tahu batas kemampuan kita, dia memberi kita cobaan itu seperti apa. Ibu kuat kok, mampu kok ibu menghadapi semuanya ini. Tuhan kasih ibu pundak yang kuat. Tahun 2024 kita semua berharap pastinya anak-anak Tuhan tidak akan kekurangan apapun. Amin. Udah aja. Ya Bu, semangat ya Bu. Kapannya waktu habis saya dibaptis ya, begitu banyak masalah selama 2023. Tapi puji Tuhannya, Tuhan selalu ngasih jalan. Sampai malam 2024 Sepelis masuk rumah sakit juga. Saya percaya di tahun 2024 pada akhirnya waktunya akan kebahagiaan akan datang pada keluarga saya. Amin. Terima kasih. Kata malaikat jahat, ayo ikut gua. Terus kata malaikat yang baik, jangan, orang ini belum selesai masalahnya, pelayanan dia ada di Kelor. Pelayanan dia banyak, belum selesai, nggak boleh dibawa orang ini. Saya dapat merasakan tangan saya ditarik-tarik tuh. Udah, saya bilang, aduh Tuhan, saya nggak bisa tidur kalau begini. Kepala saya udah nyut-nyutan, mau tidur sedikit, dada saya juga sakit, kena benturan aspal, jadi dada saya sakit, kita miring salah, kita celentang salah. Aduh, saya bilang nyeri amat, ini sesak napas saya. Napas saya kayaknya udah di leher karena saya sakit dada saya. Sakit dada saya. Terus dapat berapa minggu kalau nggak salah, seminggu. Saya dibawa ngurut ke Tenjo sama temennya ini, sama temennya istri saya. Ayo Pak, katanya ngurut sampai di Tenjo saya jam 11 malam baru diurut. Bodo amat, saya bilang, Mang, sakit ente? Yang tukang urutnya orang Sunda. Ente sakit apaan? Pas saya diurut,
Habis jam 11 malam saya teriakan di kampung orang, berisik dah tuh, saya bodo amat. Habis saya nahan sakit, kata istri saya, ini kampung orang, jangan teriakan, katanya. Bodo amat, orang mau nahan sakit diurut, bagaimana mau ini, saya bilang gitu. Orang diurut kan sakit, udah ada kita sakit diurut. Iya jadi gini namanya, kayak orang ngurut apaan, saya bilang, waduh, sakit banget, saya bilang, aduh Tuhan, sakit bener. Nah, tiba-tiba habis diurut begitu, badan saya benar-benar pada terasa sakitnya minta ampun. Ya Tuhan, kalau memang saya bilang, saya juga udah nyerah. Saya udah nyerah apa? Kita udah merasakan sakit kepala, dada saya sakit Tuhan. Kalau memang umur saya panjangin umur saya sampai tuntas pelayanan saya. Tapi kalau Tuhan udah mengenaki yang lain, ambil, saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini, saya cuma diurut 1 kali doang ke Tenjo. Puji Tuhan ya. Dari dada saya sakit sampai sekarang udah nggak merasa sakit. Cuma saya di sini nih masih ada sakit juga nih dikit, tinggal dikit doang. Bilang Tuhan, pasti Engkau yang menyembuhkan hamba. Tugas hamba belum selesai. Di dunia ini saya belum selesai Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang di Kelor. Siapa yang mau memimpin Tuhan kalau bukan hamba sendiri sama istri? Dia bilang. Tapi puji Tuhan ya, memang tangan Tuhan yang sungguh ajaib, yang sungguh luar biasa buat saya. Sehingga apa yang saya rasakan itu semua pujinya Tuhan ya, kesembuhan dari Tuhan. Nah sekarang yang saya lagi bergumul banget sama Tuhan, ini kepala saya kadang-kadang suka nyeri dikit nih habis bekas jahitan. Saya suka ngomong sama Bu Seli, perkara yang tak ada. Jadi benar si Agu tuh memang ada benarnya juga sih. Dan 2003 ini buat saya ya, nggak tahu buat Bapak dan Ibu sekalian, itu banyak perkara-perkara yang apa ya, yang gimana ya, spektakuler lah menurut saya ya. Tapi di tengah-tengah itu semua gitu ya, saya melihat tangan Tuhan gitu ya, merenda. Bener sih lagunya itu ya, tangan Tuhan merenda ya. Jadi satu persatu Tuhan persiapkan, Tuhan selesaikan gitu ya di saya, di keluarga saya gitu. Contohnya nggak usah jauh-jauh nih. Contohnya waktu bulan Desember gitu ya, saya kepepet juga sih. Memang sih tiap bulan kan saya mesti bayar kontrakan rumah gitu Bapak dan Ibu. Ini mohon maaf, bukannya minta uang sewa kontrakan buat kalian Bapak dan Ibu, ya enggak. Jadi saya jujur belum punya rumah, jadi kontrak rumah itu ya. Jadi setiap bulan tuh ya saya berapa bulan terakhir saya yang bayar gitu ya. Jadi berkat Tuhan selalu ada gitu. Tapi waktu di detik-detik terakhir gitu kan ya, untuk maksud deadline tuh apa ya, maksud di ujung-ujung waktu gitu ya, limitnya ini gitu, tiba-tiba ada transfer masuk nih, taburan seperti itu ya dari hamba Tuhan seperti itu. Jadi saya nggak sebutin namanya gitu ya. Jadi saya doa, Tuhan ini gimana gitu ya, ini kami adalah anakmu, saya berserah pada Engkau gitu ya. Jujur waktu di bulan Desember itu ya, memang sih saya dan ada beberapa teman gitu ya, rencananya kan ada membuka bimbel gitu ya. Bimbel itu saya cerita aja ya. Jadi bimbel itu di depan sekolah Kristoforus Cengkareng gitu ya. Ada ruko gitu ya. Ruko itu lumayan. Aku udah tinjau, kita udah tinjau, udah survei. Ternyata aku cerita sama yang istilahnya ya PIC-nya lah ya, seorang bapak. Pak, saya bilang bimbel itu ceritanya kan ini ruko, saya bilang kan ya, ini mesti continue lah ya. Namanya bimbel itu nggak bisa hari ini buka dan nggak berapa lama tutup. Dia mesti continue, mesti ada standby, dan guru juga mesti ada. Jujur salah satu guru saya di situ gitu ya, ngajar TK, SD atau SMP, yang muridnya apa aja lah gitu ya, bersama dia juga gitu ya. Jadi saya cerita sama dia tentang ya sedikit yang bukan tidak enak ya, maksudnya yang pahitnya aja gitu ya. Jangan sampai yang manis-manisnya enak gitu ya, terus tiba-tiba stuck di tengah jalan, katakan di bulan ke-10 gitu kan. Nggak mungkin juga tuh ditutup tuh bimbel, sementara kok bagaimana gitu ya. Ya banyak lah, ada beberapa perkataan saya ini yang ternyata si bapak itu langsung matiin HP gitu ya. Aku juga kaget lah, ini bapak ini hamba Tuhan, tapi ya udahlah, itu urusan dia gitu. Begitu saya perkatakannya, maksudnya yang ini gitu ya, itu udah membuka gitu Bapak dan Ibu ya.
kita udah pangsa-pasar ya anak Kristen gitu ya, belum mulai banyak, jadi menengah ke bawah kita jangkau seperti itu ya, seperti itu. Jadi nggak tahu gimana nih hamba ini bapak ini ya tiba-tiba langsung tek dimatiin HP saya gitu ya. Yaudah berarti mungkin mungkin bukan ini kali ya gitu ya. Yaudah akhirnya ya sementara ya rumah juga saya kan mesti bayar juga ya, tapi tangan Tuhan benar-benar cukup merenda gitu ya dalam kehidupan saya, dicukupkan. Memang sih ada banyak ya, banyak-banyak yang mesti dibayarkan gitu ya. Rumah udah bayar kontrakan, nah, bulan Januari juga Tuhan udah kasih bayar gitu ya. Cuman ada berapa ya pajak motor ya belum sih, masih dari tahun kemarin masih mati. Tapi aku yakin percaya ya, Tuhan sanggup Bapak dan Ibu. Bukan perkara uang aja sih, finansial enggak. Masalah kehidupan ya, nama kita berumah tangga ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin nih Bapak dan Ibu ya tahu lah ya, suami dan istri ya. Mungkin si suami bagaimana caranya gitu ya untuk membawa satu kemajuan, nah si istri ternyata beda lagi nih jalan ceritanya dia, pola pikirnya apa yang beda. Jadi kadang saling bertentangan nih Bapak dan Ibu gitu ya. Bukan bukan pembenaran diri enggak sih. Jadi eh, ya ada banyak lah ya Bapak dan Ibu antara pemikiran pola pikir kita sama suami dan istri kadang beda-beda gitu ya. Kadang ya untuk mempersatukan gitu kan ya, untuk ke jalan Tuhan tuh kadang susah gitu dalam hidup. Jadi kan kadang ada selek juga sih di rumah seperti itu, ada banyak carut marutnya seperti itu. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan selalu campur tangan Bapak dan Ibu ya. Ya ada banyak lah pokoknya, ada banyak di perkara-perkara secara rohani juga banyak tetangga yang kurang senang juga sih ya, karena kita beragama Nasrani percaya sama Tuhan Yesus gitu ya. Ada banyak-banyak yang inilah sementara tetangga tuh banyak Muslim gitu ya, kiri dan kanan, agak gimana ke kitanya gitu. Tapi udahlah gitu. Kadang suka cari ribut juga sih Bapak dan Ibu ya, tapi aku pikir sabar karena mungkin dia belum dibukakan aja ya, masih bergumul sama tetangga saya juga sih supaya mereka dijamah sama Roh Kudus gitu ya, supaya sekalipun kita Kristen dia beragama yang lain, supaya mereka mata rohaninya tetap terbuka di jalan Tuhan, supaya mereka tidak anti lah bagi bukan beragama mereka seperti itu. Intinya adalah pertolongan Tuhan itu benar-benar nyata ya. Terus memasuki tahun 2024, memang Tuhan itu benar-benar apa ya, segala sesuatu yang kita butuhkan. Memang sih belum semua sih, tapi satu persatu Tuhan apa ya, Tuhan benar sih merenda lah, ibarat kata yang merenda gitu ya. Satu persatu Tuhan singkapkan dan Tuhan tolong gitu ya. Memang nggak langsung jebreng gitu ya, selesai masalah saya Bapak Ibu, enggak. Tapi perlu kesabaran, melatih apa ya, sama kita juga ya, perlu apa ya, kita mesti saling banyak pengertian juga gitu ya, banyak kesabaran juga yang mesti dibangun Bapak dan Ibu ya. Begitu banyak permasalahan di keluarga, di pelayanan juga, teman-teman persahabatan juga gitu ya, saling menggesek gitu ya. Tapi saya yakin percaya bahwa di ujung sana Tuhan sudah membuat perkara-perkara yang baik dan benar buat kehidupan saya, ini keluarga saya gitu ya. Haleluya, terima kasih, terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Karena Rohmu menyala